Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Ivan Fiona Titoni dari kelas 3 SIC. Jadi saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Obat Terpadu atau yang disingkat dengan Permalink. Untuk SKPL, saya mengerjakan di bagian bab 4 yaitu analisis kebutuhan. Jadi di bagian analisis kebutuhan, saya memvalidasi kebutuhan fungsional sistem terlebih dahulu. Di mana untuk kebutuhan fungsional yang pertama yaitu sistem harus dapat melakukan autentifikasi pengguna berdasarkan username dan password sesuai dengan role masing-masing atau bisa login dengan role masing-masing. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat mengelola data master yang meliputi data obat, data instansi, dan juga data pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu sistem harus dapat mencatat dan mengelola data obat yang masuk dan keluar secara terstruktur dan rapi. Kemudian untuk yang keempat, di mana sistem itu harus bisa menampilkan kondisi stok tersebut secara real time atau kondisi yang sekarang. Kemudian yang kelima, sistem juga harus dapat memberikan notifikasi untuk obat yang hampir habis atau yang mendekati kadaluarsa atau expired. Kemudian untuk yang keenam, sistem juga harus dapat memfasilitasi proses pemesanan obat oleh petugas farmasi. Kemudian yang ketujuh, sistem harus dapat menampilkan status pemesanan obat seperti diproses, dikonfirmasi, dan juga status tersebut selesai. Kemudian yang ke-8, sistem harus dapat memfasilitasi pengajuan request obat dari petugas apotek ke farmasi. Kemudian, sistem juga harus dapat mengelola dan memperbaharui stok di apotek secara real time. Kemudian, yang ke-10, sistem harus dapat menampilkan dashboard yang berisi ringkasan informasi sesuai dengan peran pengguna, seperti ada stok obat, ada notifikasi obat, status pemesanan, request obat, dan juga laporan singkat. Kemudian untuk yang ke-11, sistem juga harus dapat menampilkan riwayat transaksi keluar dan masuk obat. Kemudian yang ke-12, sistem harus dapat menampilkan riwayat penggunaan obat di apotek atau list penggunaan obat. Kemudian yang ke-13, sistem harus dapat menampilkan aktivitas sistem yang dilakukan oleh pengguna, seperti log aktivitas, yaitu jika pengguna edit, menambahkan dan lain-lain, maka aktivitas tersebut akan tercatat di sistem. Kemudian yang ke-14, sistem harus dapat menghasilkan laporan terkait stok, transaksi, pemesanan, dan juga distribusi obat. Kemudian selanjutnya adalah use case diagram. Jadi di sistem saya memiliki 3 role, yaitu yang pertama ada admin pusat, yang kedua ada petugas farmasi, yang ketiga adalah petugas apotek. Di mana admin pusat dapat melakukan login, bisa melihat aktivitas sistem, bisa mengelola data master yaitu data obat, data pengguna, dan juga data instansi. Kemudian bisa melihat laporan sistem, melihat dashboard. Kemudian untuk petugas farmasi dapat melakukan login, dapat melihat dashboard, dapat memonitoring obat. Selain itu juga dapat mengelola stok obat yang ada pada farmasi, kemudian bisa melakukan pemesanan obat, kemudian bisa melihat status pemesanan, dan juga melihat riwayat transaksi obat. Untuk petugas apotek juga dapat melakukan login, bisa melihat dashboard, bisa mengelola stok obat yang ada pada apotek, dan juga mengajukan request obat serta melihat riwayat penggunaan yang ada pada obat. Kemudian selanjutnya adalah use case skenario atau penjabaran dari use case yang ada atau skenario yang dilakukan pada use case. Yang pertama adalah login. Jadi untuk nama use case-nya itu login dan prekondisinya itu pengguna belum login. Sehingga post kondisinya pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai dengan perannya. Untuk skenario normal di mana pengguna memasukin username dan password. Kemudian sistem akan memvalidasi data login. Kemudian ketika pengguna menekan tombol login, maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan role dan menampilkan pesan login berhasil. Kemudian untuk skenario alternatif, yaitu username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pesan login gagal. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mengelola data master. Untuk nama use case-nya yaitu mengelola data master, prekondisi yaitu admin pusat telah berhasil login ke dalam sistem. Kemudian untuk post kondisinya, data master yaitu obat, instansi, dan juga pengguna berhasil ditampilkan dan dikelola. Yaitu di mana admin pusat memilih menu daftar, di mana admin pusat memilih menu atau di mana admin pusat memilih menu data atau master. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data master. Kemudian admin pusat akan memilih jenis data yaitu antara obat, instansi, ataupun pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan data sesuai dengan pilihan. Kemudian admin pusat juga menampilkan data baru
dari obat, instansi atau pengguna tersebut. Kemudian sistem akan menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian untuk skenario alternatif atau edit data, yaitu admin pusat akan memilih data yang akan diubah. Kemudian sistem akan menampilkan form edit. Kemudian admin pusat akan mengubah data. Kemudian sistem akan menyimpan perubahan data tersebut. Kemudian untuk skenario alternatif kedua, yaitu hapus data, yang dimana admin pusat akan memilih data yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi hapus. Kemudian admin pusat menyetujui penghapusan, dan yang terakhir sistem akan menghapus data tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melihat aktivitas sistem. Untuk nama use case-nya adalah melihat aktivitas sistem. Untuk prekondisi, admin pusat telah berhasil login. Di mana poskondisinya, sistem menampilkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Kemudian admin pusat akan memilih menu aktivitas sistem. Kemudian sistem akan menampilkan daftar aktivitas sistem, dan yang selanjutnya admin pusat akan memilih filter aktivitas berdasarkan tanggal ataupun pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan aktivitas sesuai dengan filter. Kemudian untuk skenario alternatif, jika data aktivitas tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data aktivitas tidak ditemukan. Untuk yang keempat adalah melihat dashboard. Untuk nama use case-nya itu melihat dashboard, yang dimana prekondisinya itu pengguna berhasil login. Dimana pada poskondisinya, sistem menampilkan dashboard sesuai dengan role pengguna. Untuk role-nya itu pengguna, dimana jika pengguna masuk ke halaman utama sistem, maka sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan role pengguna. Kemudian pengguna tersebut akan melihat ringkasan informasi pada dashboard. Kemudian sistem juga akan menampilkan informasi seperti stok obat, sertifikasi, status pemesanan, request obat, dan laporan singkat sesuai dengan hak aksesnya. Kemudian untuk skenario alternatif, jika data dashboard belum tersedia, maka sistem akan menampilkan dashboard dengan pesan data belum tersedia. Selanjutnya adalah monitoring obat. Dengan nama use case-nya itu monitoring obat. Dengan prekondisi petugas farmasi atau petugas apotek telah berhasil login. Kemudian sistem akan menampilkan informasi stok obat, kondisi stok, dan juga notifikasi stok. Yang pertama yaitu petugas farmasi atau apotek akan memilih menu monitoring obat. Kemudian sistem akan menampilkan daftar stok obat, menampilkan kondisi obat secara real time, dan juga notifikasi obat yang telah habis atau mendekati kadaluarsa. Kemudian petugas farmasi dan apotek memilih filter stok habis ataupun stok menipis. Maka sistem akan menampilkan data obat tersebut sesuai dengan yang sudah difilter. Selanjutnya adalah skenario alternatif, yaitu data obat tidak tersedia. Maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan dan juga tidak ada obat yang hampir habis, dan menampilkan pesan tidak ada notifikasi obat. Selanjutnya adalah mengolah stok obat. Untuk nama use case-nya yaitu mengolah stok obat. Dengan prekondisi, petugas farmasi telah berhasil login. Kemudian dengan poskondisi, data obat pada farmasi berhasil diperbarui. Jadi pertama-tama petugas farmasi akan memilih menu stok obat. Kemudian sistem akan menampilkan halaman stok obat. Yang kemudian petugas farmasi akan memilih jenis transaksi, stok masuk ataupun stok keluar. Jadi setelah dia memilih, sistem akan menampilkan form transaksi stok. Kemudian untuk petugas farmasi akan mengisi data obat dan jumlah stok. Kemudian selanjutnya sistem akan menyimpan data transaksi stok, memperbarui jumlah stok, dan juga menampilkan bahwa stok itu berhasil diperbarui. Kemudian untuk skenario alternatif, data stok tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data harus dilengkapi. Selanjutnya adalah melakukan pemesanan obat. Nama use case-nya yaitu melakukan pemesanan obat. Dengan prekondisi, petugas farmasi telah berhasil login, dan poskondisinya yaitu data pemesanan obat berhasil disimpan dan status pemesanan menjadi diproses. Di mana petugas farmasi akan memilih menu pemesanan obat, dan sistem akan menampilkan halaman pemesanan obat. Kemudian petugas farmasi akan mengisi obat yang akan dipesan. Kemudian sistem akan menampilkan ringkasan pemesanannya. Kemudian jika petugas farmasi mengirim pemesanan obat, maka sistem akan menyimpan data pemesanan dan juga menampilkan status pemesanan diproses. Kemudian untuk skenario alternatif, jika data pemesanan tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan bahwa data pemesanan tidak lengkap. Selanjutnya adalah melihat status pesanan. Jadi, nama use case-nya yaitu melihat status pesanan dengan prekondisi petugas farmasi telah berhasil login. Dengan poskondisi, sistem menampilkan status pemesanan obat.
Jadi, petugas farmasi ini akan memilih menu status pemesanan yang dimana sistem akan menampilkan daftar pesanan obat. Selanjutnya, petugas farmasi ini akan memilih salah satu data pesanan. Kemudian, sistem akan menampilkan detail dari pesanan. Kemudian, petugas farmasi ini bisa melihat status pesanan setelah dia memilih salah satu data pesanan. Kemudian sistem juga akan menampilkan status seperti diproses, dikonfirmasi, dan juga selesai. Untuk skenario alternatif, jika data tidak tersedia, maka sistem menampilkan pesan bahwa data pesanan tidak ditemukan. Selanjutnya untuk yang ke-9 ada melihat riwayat transaksi obat. Jadi untuk nama use case-nya itu melihat riwayat transaksi obat dengan prekondisi petugas farmasi telah berhasil login. Dengan poskondisi, sistem menampilkan riwayat transaksi keluar masuk obat. Jadi pertama-tama petugas farmasi akan memilih menu riwayat transaksi obat, yang dimana kemudian sistem akan menampilkan daftar transaksi keluar masuk obat. Memilih filter berdasarkan tanggal atau jenis transaksi. Jadi farmasi itu bisa filter dulu, yang kemudian sistem akan menampilkan riwayat transaksi sesuai dengan filter yang sudah dipilih. Jadi untuk skenario alternatif, jika data riwayat transaksi tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa riwayat tidak ditemukan. Oke, selanjutnya mengolah stok obat di apotek. Jadi untuk prekondisinya, petugas apotek telah berhasil login. Dengan poskondisi, data stok obat apotek berhasil diperbarui dan penggunaan obat tersimpan. Jadi di sini di mana petugas apotek akan memilih menu stok obat apotek. Kemudian sistem akan menampilkan halaman stok obat pada apotek. Selanjutnya, petugas apotek akan memilih obat yang akan diperbarui. Ketika dia memilih, maka sistem akan menampilkan detail stok obat. Kemudian, untuk petugas apotek akan menginput jumlah obat keluar. Maka sistem akan menyimpan data penggunaan obat, memperbarui stok, dan juga menampilkan pesan bahwa stok berhasil diperbarui. Kemudian, untuk skenario alternatif, jumlah obat keluar melebihi stok tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa stok tidak mencukupi. Selanjutnya adalah mengajukan request obat. Untuk nama use case-nya yaitu mengajukan request obat dengan prekondisi petugas apotek telah berhasil login. Dengan poskondisi, data permintaan obat berhasil disimpan. Yang dimana petugas apotek akan memilih menu request obat, yang kemudian sistem akan menampilkan form request obat. Kemudian, petugas apotek juga akan mengisi data obat yang dibutuhkan. Kemudian, sistem akan menampilkan ringkasan data request. Selanjutnya, jika petugas apotek mengirim request obat, maka sistem akan menyimpan data request dan menampilkan data request berhasil dikirim. Kemudian untuk skenario alternatif, jika data request tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data harus dilengkapi. Selanjutnya adalah melihat riwayat penggunaan obat. Untuk nama use case-nya, melihat riwayat penggunaan obat dengan prekondisi petugas apotek telah berhasil login dan poskondisi sistem menampilkan riwayat penggunaan obat di apotek. Jadi pertama-tama, petugas apotek akan memilih menu riwayat penggunaan obat, yang kemudian sistem akan menampilkan daftar penggunaan obatnya. Kemudian, petugas apotek akan memilih filter berdasarkan tanggal atau nama obat, yang kemudian sistem akan menampilkan riwayat pengguna tersebut sesuai dengan filter. Untuk skenario alternatif, jika data riwayat penggunaan tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data riwayat tidak ditemukan. Kemudian, untuk yang ke-13, melihat laporan sistem. Dengan prekondisi, admin pusat telah berhasil login. Jadi untuk poskondisinya, sistem akan menampilkan laporan stok, transaksi, pemesanan, dan juga distribusi obat. Yang dimana admin pusat akan memilih menu laporan sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman laporan, yang dimana setelah itu admin pusat akan memilih jenis laporan seperti laporan stok, transaksi, pemesanan, ataupun distribusi obat. Kemudian sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan pilihan. Kemudian selanjutnya akan memilih filter laporan berdasarkan tanggal atau jenis data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan laporan sesuai dengan filter. Untuk skenario alternatif, jika data laporan tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa laporan tidak ditemukan. Kemudian untuk kerunutan atau traceability, di mana kebutuhan fungsional 1 itu berhubungan dengan use case 1 dengan nama use case login dan juga use case skenario 1. Kemudian untuk kebutuhan fungsional kedua berhubungan dengan use case 2, itu mengelola data master
dengan use case skenario yaitu ID use case skenario 2. Kemudian untuk kebutuhan fungsional ketiga berhubungan dengan use case yang keenam yaitu mengelola stok obat farmasi dengan ID skenario itu use case skenario 6. Kemudian untuk kebutuhan fungsional 4 berhubungan dengan use case 5 yaitu monitoring obat dengan ID skenario itu use case skenario 5. Kemudian untuk kebutuhan fungsional 6 berhubungan dengan use case ke-7 yaitu melakukan pemesanan obat dan berhubungan dengan ID skenario itu yang ke-7. Kemudian untuk kebutuhan fungsional 7 berhubungan dengan use case 8 yaitu melihat status pemesanan dan berhubungan juga dengan ID skenario yaitu use case skenario 8. Kemudian untuk kebutuhan fungsional 8 berhubungan dengan use case 11 yaitu mengajukan request obat dan berhubungan dengan use case skenario yang ke-11. Kemudian untuk kebutuhan fungsional yang ke-9 berhubungan dengan use case yang ke-10 yaitu mengelola stok obat di apotek dan berhubungan dengan use case skenario yang ke-10. Kemudian untuk kebutuhan fungsional yang ke-10 berhubungan dengan use case yang ke-4 yaitu melihat dashboard dan berhubungan dengan use case skenario yang ke-4. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional yang ke-11 berhubungan dengan use case yang ke-9 yaitu melihat riwayat transaksi obat dan berhubungan dengan use case skenario yang ke-9. Kemudian untuk kebutuhan fungsional yang ke-12 berhubungan dengan use case yang ke-12 yaitu melihat riwayat penggunaan obat dan berhubungan dengan use case skenario yang ke-12. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional yang ke-13 berhubungan dengan use case yang ketiga yaitu melihat aktivitas sistem dan berhubungan dengan use case yang ketiga. Selanjutnya, kebutuhan fungsional yang ke-14 berhubungan dengan use case yang ke-13 yaitu melihat laporan sistem dan berhubungan dengan use case yang ke-13. Selanjutnya adalah daftar dan validasi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu adalah availability, yaitu mampu beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendukung pengelolaan obat di farmasi dan apotek. Kemudian untuk response time, yaitu dapat menampilkan data stok obat dan monitoring obat secara real-time dengan waktu respon maksimal 2 detik. Kemudian selanjutnya untuk yang security, sistem harus memiliki mekanisme login berbasis username, password, dan juga hak akses sesuai dengan peran. Yaitu ada admin pusat, petugas farmasi, dan juga petugas apotek. Kemudian untuk portability, yaitu mampu diakses melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge tanpa instalasi tambahan. Kemudian untuk memori, dapat menyimpan pertumbuhan data obat stok, transaksi, pemesanan, request, dan juga laporan. Kemudian untuk reliability, mampu berjalan secara stabil tanpa gangguan pada proses pengelolaan stok, pesanan, dan distribusi obat. Kemudian untuk usability, memiliki tampilan antarmuka yang mampu dipahami oleh semua pengguna sesuai dengan perannya. Kemudian untuk data integrity, di mana menjaga konsistensi dan data stok obat dan transaksi laporan secara akurat. Selanjutnya ada validation, di mana sistem tersebut harus melakukan validasi input untuk mencegah kesalahan seperti stok kosong, input tidak lengkap, maupun format yang tidak sesuai. Kemudian untuk backup dan recovery, yaitu sistem harus memiliki mekanisme backup secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Kemudian untuk scalability, di mana sistem tersebut harus mampu menangani peningkatan jumlah data dan pengguna tanpa menurunkan performa. Kemudian untuk communication, seluruh antarmuka sistem menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ini adalah ERD yang kami rancang, yang dimana detailnya akan saya bahas pada perancangan table di bawah ini. Yang pertama adalah struktur table roles, di mana untuk menyimpan data dari roles yang ada pada sistem ini. Di sini terdapat ID role sebagai primary key dan juga menyimpan nama role dengan tipe data varchar, yaitu menyimpan role yaitu ada admin pusat, petugas farmasi, dan juga petugas apotek. Selanjutnya, untuk tabel instansi untuk menyimpan instansi-instansi yang ada pada sistem, di mana ID instansi sebagai primary key, nama instansi dengan menggunakan tipe data varchar, jenis instansi menggunakan varchar, dan nomor alamat yaitu teks, dan juga nomor telepon dengan varchar yaitu 20. Kemudian untuk struktur tabel user, yaitu menyimpan ID user sebagai primary key, nama user menggunakan tipe data varchar, kemudian username menggunakan varchar, password menggunakan varchar, ID role
merupakan foreign key dari table role dan instansi, yaitu foreign key dari tabel instansi, yang dimana struktur tabel user ini digunakan untuk menyimpan data user. Kemudian untuk struktur tabel obat, jadi struktur tabel obat ini untuk menyimpan data obat yang ada pada apotek ataupun farmasi, yang dimana di dalamnya terdapat ID obat sebagai primary key, kemudian terdapat kode obat, nama obat, jenis obat, satuan, dan juga stok minimum. Kemudian selanjutnya adalah tabel batch obat. Jadi di batch obat ini untuk menyimpan batch obat atau tanggal masuk dari obat tersebut. Jadi terdiri dari ada ID batch sebagai primary key, kemudian ID obat sebagai foreign key dari tabel obat, kemudian ada tanggal kadaluarsa, jumlah, dan juga tanggal masuk. Kemudian selanjutnya adalah struktur tabel stok farmasi. Jadi tabel stok farmasi ini untuk menyimpan stok-stok yang ada pada farmasi, yang meliputi ID stok farmasi sebagai primary key, ID obat sebagai foreign key dari tabel obat, ID instansi sebagai foreign key di tabel instansi, kemudian ada jumlah dan juga tanggal update. Selanjutnya adalah tabel stok apotek, di mana untuk menyimpan obat-obat yang ada pada apotek, yang meliputi ID stok apotek, kemudian adalah struktur tabel apotek, yang dimana ID stok apotek sebagai primary key, kemudian ID obat sebagai foreign key dari tabel obat, kemudian ada ID instansi yang sebagai foreign key dari tabel instansi, ada jumlah dan juga tanggal update. Jadi tabel stok apotek itu untuk menyimpan obat-obat stok yang ada pada apotek. Selanjutnya adalah struktur tabel transaksi stok yang berfungsi sebagai untuk mencatat pergerakan stok yang ada pada sistem, seperti keluar masuknya stok, yang meliputi ada ID transaksi sebagai primary key, ID obat sebagai foreign key dari tabel obat, ID user sebagai foreign key dari tabel user, ID instansi adalah foreign key dari tabel instansi, ada jenis transaksi, jumlah, tanggal transaksi, dan juga keterangan. Selanjutnya adalah tabel pemesanan obat. Jadi tabel pemesanan obat untuk mencatat atau menyimpan data pemesanan obat, yang meliputi ada ID pemesanan sebagai primary key, kemudian ada ID user sebagai foreign key dari tabel user, kemudian ada ID instansi yang merupakan foreign key dari tabel instansi, kemudian ada tanggal pemesanan, status pemesanan, dan juga keterangan. Selanjutnya adalah detail pemesanan obat. Jadi detail pemesanan obat ini untuk menyimpan daftar barang yang ada pada satu pesanan. Karena di dalam satu pesanan pasti ada banyak barang, jadi disimpan di dalam detail ini. Jadi meliputi ada ID detail pemesanan sebagai primary key, kemudian ID pesanan sebagai foreign key dari tabel pemesanan, kemudian ID obat sebagai foreign key dari tabel obat, dan juga jumlah pesan. Kemudian ada struktur tabel request obat untuk menyimpan data request obat, di mana ID request sebagai primary key, ID user sebagai foreign key di tabel user, ID instansi sebagai foreign key di tabel instansi, kemudian ada tanggal request, status request, dan juga keterangan. Selanjutnya adalah tabel request detail. Selanjutnya adalah tabel detail request obat yang berfungsi sebagai menyimpan daftar barang dari satu. Selanjutnya adalah tabel detail request obat untuk menyimpan daftar barang dari satu request, di mana di dalam satu request pasti memiliki banyak barang, jadi disimpan di dalam detail tersebut. Jadi ID detail request itu sebagai primary key, kemudian ada ID request sebagai foreign key di tabel request, ID obat sebagai foreign key di tabel obat, dan juga request obat. Selanjutnya adalah struktur tabel penggunaan obat atau tabel yang menyimpan obat yang keluar dari apotek dengan ID penggunaan sebagai primary key, ID obat sebagai foreign key di tabel obat, ID user sebagai foreign key di tabel user, ID instansi sebagai foreign key di tabel instansi, jumlah penggunaan, tanggal penggunaan, keterangan yang menyimpan dengan tipe data teks. Selanjutnya adalah tabel notifikasi obat yang digunakan untuk menampilkan notifikasi obat yang kadaluarsa atau mendekati. Selanjutnya adalah tabel notifikasi obat untuk memunculkan notifikasi saat barang nipis maupun obat tersebut ingin kadaluarsa. Jadi ID notifikasi sebagai primary key, ID obat sebagai foreign key di tabel obat, ada ID user sebagai foreign key di tabel user, kemudian ada jenis notifikasi yaitu bisa berupa stok atau kadaluarsa, kemudian ada pesan dan juga tanggal notifikasi. Selanjutnya untuk tabel aktivitas sistem, yaitu untuk menyimpan log aktivitas atau aktivitas yang terjadi pada sistem. Itu ada ID aktivitas sebagai primary key, kemudian ada ID user sebagai foreign key di tabel user, kemudian ada aktivitas dan juga waktu aktivitas. Selanjutnya adalah
Di bagian tabel laporan, yaitu untuk menyimpan laporan, yaitu ID laporan sebagai memory key. Untuk ID user sebagai foreign key di tabel user. Untuk jenis laporan menggunakan varchar. Kemudian ada periode akhir, awal, dan tanggal dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DPPL. Saya membuat DPPL bagian 2.1, yaitu rancangan lingkungan implementasi. Di mana di sini saya merancang yaitu untuk hardware, untuk prosesor servernya yaitu setara dengan Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Kemudian untuk memori servernya itu minimal 8 GB RAM. Kemudian untuk penyimpanan servernya minimal 256. Kemudian untuk prosesor kliennya itu setara dengan i3 Intel Core 3. Kemudian untuk memori kliennya itu minimal 4 GB RAM. Kemudian untuk jaringannya itu menggunakan WiFi atau LAN. Kemudian untuk software itu menggunakan sistem operasi server yaitu Windows 10 atau 11. Kemudian untuk sistem operasi kliennya itu 8, 10 atau 11. Kemudian untuk framework itu menggunakan ASP.NET Core MVC. Kemudian untuk bahasa pemrograman yaitu C#. Kemudian untuk web server yaitu IIS atau Kastner. Kemudian untuk DBMS menggunakan Microsoft SQL Server 2019 atau 2022. Kemudian untuk tools pengembangan itu menggunakan Visual Studio 2022. Dan untuk browser yaitu menggunakan Google Chrome dan juga Microsoft Edge. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih, Bu.